Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah memberikan kepada kita tuntunan bagaimana agar menjadi hamba Allah yang sukses, menjadi hamba Allah yang berbahagia, menjadi mukminin yang menang dan berjaya. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat 1, 2, dan 3, serta beberapa ayat yang selanjutnya. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh akan menang dan jaya orang-orang yang beriman itu. Dan mereka orang-orang yang beriman yang akan menang dan jaya itu, yang pertama adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang senantiasa meninggalkan al-lagw, meninggalkan perkataan, perbuatan, dan hal-hal yang tidak berguna. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di antara kunci agar kita ini menjadi hamba Allah yang sukses, hamba Allah yang berjaya, adalah senantiasa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Maknanya adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mengisi hidup kita ini dengan perkataan, dengan amalan, dan dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Pada ayat yang ke-72 surat Al-Furqan, surah yang ke-25, Allah juga menegaskan mengenai ciri-ciri dari hamba Allah yang dijamin mendapatkan surganya. Di situ dijelaskan mereka adalah walladzina la yashhaduna zur, orang-orang yang mereka itu tidak memberikan kesaksian yang palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka menyaksikan, melihat orang-orang yang mereka melakukan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, mereka menghindarinya dengan cara yang mulia, dengan cara yang sebaik-baiknya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan kita di dunia ini, kita seringkali tidak menyadari betapa banyak waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini terbuang dengan percuma. Kita kadang tidak menyadari betapa banyak anugerah Allah berupa waktu yang luang kita gunakan justru untuk hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, atau bahkan sebagian manusia ada yang menghabiskan waktunya dengan bermaksiat kepada Allah. Padahal Allah dalam banyak sekali ayat mengingatkan kita betapa waktu itu adalah sesuatu yang sangat bermakna, betapa waktu adalah sesuatu yang mewah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga seringkali kita ini menjadi orang yang menyesal karena banyak kesempatan tidak dapat kita manfaatkan dan banyak waktu luang tidak kita isi dengan hal yang berguna dan bermanfaat. Sekarang ini tanpa kita sadari, kita didorong oleh teknologi, bahkan juga didorong oleh berbagai gaya hidup, leisure dan pleasure, satu bentuk hiburan, satu bentuk kesenangan yang kadang-kadang melenakan kita semua. Mohon maaf, di era yang serba digital sekarang ini,
era media sosial sekarang ini, kadang-kadang kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk chatting, menghabiskan waktu di atas 5 jam untuk chatting. Kalau chatting itu adalah hal yang bermanfaat, tentu itu sesuatu yang baik. Tetapi kadang-kadang chatting itu justru untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang kadang-kadang juga sebagiannya berisi maksiat, bahkan untuk hal yang sebagiannya berisi provokasi dan permusuhan di antara sesama kita. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya paling lama menggunakan internet dan paling lama menggunakan media sosial, dan juga paling banyak menggunakan media sosial untuk hal yang tidak produktif. Bahkan penelitian atau survei dari Microsoft yang di-launching pada awal tahun 2021 menyebutkan orang Indonesia yang mengakses dan menggunakan media sosial itu dinilai tidak memiliki keadaban, tidak memiliki akhlak yang utama, karena mereka justru menggunakannya sebagai sarana untuk memprovokasi, menebarkan kebencian, menghasut orang untuk berbuat yang tidak baik, dan perkataan-perkataan yang tercela. Karena itulah maka saya secara pribadi mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian untuk mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah kepada kita untuk kita menjadi orang yang sukses, yaitu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Dan kalau ada orang, apakah dia sejawat kita, apakah dia anak kita, apakah dia bagian dari masyarakat kita yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna, yang tidak produktif, maka secara tidak langsung kita juga diperintahkan oleh Al-Quran untuk tidak hanya menghindari mereka, tetapi juga mengingatkan mereka agar tidak larut kepada perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Itulah yang dipesankan di dalam surah Al-Furqan 72 yang saya bacakan tadi. Apabila mereka bersaksi, mereka senantiasa bersaksi dengan benar, dan apabila mereka melihat orang-orang yang mengisi hidupnya, mengisi kegiatannya dengan hal-hal yang tidak berguna, mereka marru bil-lagwi marru biroma. Mereka melewati, tidak mengikuti perbuatan mereka dan mengingatkannya dengan cara-cara yang terhormat. Karena itulah maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita menghirup udara segar, memberikan kepada kita anugerah kesehatan jasmani dan rohani, memberikan kepada kita waktu yang luang, marilah kita mengisi waktu-waktu itu dengan perkataan, perbuatan, dan amalan yang bermanfaat. Kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik, kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal yang baik, dan kita gunakan kaki kita untuk melangkah kepada majelis-majelis perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita gunakan tangan kita untuk senantiasa menolong sesama, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jika itu kita lakukan, maka insya Allah secara pribadi kita akan menjadi pribadi yang sukses. Dan kalau ini kita jadikan sebagai bagian dari kita membangun kehidupan masyarakat muslim, maka sesuai dengan janji Allah, kaum muslimin yang senantiasa mengisi waktunya dengan hal yang bermanfaat, mereka akan menjadi mukminin yang menang, muslimin yang berjaya. Dan itulah yang seharusnya menjadi bagian dari komitmen kita. Kita isi kesempatan yang diberikan dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan beribadah, dengan bekerja mencari rezeki yang halal, dan dengan harta yang kita miliki kemudian kita sedekahkan sebagiannya kepada mereka yang memerlukan uluran tangan kita dan untuk perbuatan fi sabilillah yang lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kesadaran, dan memberikan kita kesempatan
untuk senantiasa berbuat baik di tengah kesempatan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita dan di tengah semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jaddi wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.